Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Mahasiswa Udinus ciptakan aplikasi bertaraf nasional dan internasional. Baik Pak Filmada, kita lanjutkan nih untuk program yang ada di FIK Udinus sendiri nih untuk mendorong inovasi mahasiswanya ini apa saja Bapak? Baik, jadi program di FIK sendiri itu ada beraneka ragam. Yang pertama mengikuti program dari Dikti tentunya. Ada namanya MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu yang sudah teman-teman banyak ikuti juga, termasuk Mas Farel, Mas Hendriansah ini juga mengikuti MBKM. Di situ banyak peluang-peluang teman-teman bisa explore terkait dengan startup juga banyak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini juga dengan arahan Pak Dekan, Pak Dr. Guru ini memberikan wadah untuk teman-teman. Nantinya di Udinus ini akan ada banyak kegiatan. Seperti misalkan teman-teman yang kurang dalam pemrograman, dibuatkan seperti modelnya adalah kantor-kantor startup gitu. Jadi teman-teman hangout di situ untuk belajar coding. Saat ini sedang disiapkan dan akan segera di-launching. Kemudian ada inkubasi startup juga nanti di FIK. Kemarin sudah ada sekitar 100-an usaha dari teman-teman itu yang masuk ke data kita. Oke, Nah, itu ya Pak ya? Ya, itu yang baru kita tahu ya. Mungkin di luar itu ada banyak lagi. Nah, dari usaha-usaha itu akan diwadahi ke startup di FIK ini. Semoga itu bisa jadi startup seperti Mas Hendriansah tadi, Culture Academy, maupun seperti Naratik dari Mas Farel ini. Oke, ini kayaknya startup ini lagi banyak digemari itu banyak dibuat gitu ya Pak ya? Betul, sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena sebetulnya dia ingin create suatu usaha dengan teknologi. Dan core yang sangat bikin kita menyentuh itu mereka membantu lingkungannya, seperti tadi membantu UMKM-nya dari yang 3 juta kayak jadi Hendri 1,1. Farel ya, betul-betul. Iya, seperti itu. Jadi memang misi mereka anak-anak muda sekarang itu cukup baik sekali gitu ya. Sangat baik sih Pak ya, sangat baik nih, mulia nih. Melihat lingkungan sekitar dulu gitu ya Pak ya. Nggak usah jauh-jauh lah, dilihat aja di sekitar kita gitu ya. Oke, baik. Hendri, ini kalau keuntungan dari aplikasi Culture Academy sendiri nih untuk para penggunanya apa sih? Baik, kalau bicara tentang keuntungan sangat luar biasa banyak. Kalau kita join di Culture Academy, kita tidak hanya belajar, kita bisa menciptakan relasi baru dengan mentor-mentor kita, dengan UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Nah, itu menjadi core of the main business dari sebuah bisnis, yaitu sebuah relationship. Jadi di sebuah bisnis itu kan relation itu menjadi faktor yang paling penting, di mana kita bisa berkolaborasi, bisa bertukar ide, bertukar apapun, bahkan bisa bertukar sebuah ide dan lain-lainnya. Di situ mereka bisa mendapatkan benefit tersebut, dan di sisi lain mereka bisa dapat eksplorasi atau exposure dari kita untuk kita bisa business matching kan si produk ini bisa go internasional. Jadi tidak hanya bersaing di pasar domestik aja. Jadi kita mau membantu mereka untuk memperkenalkan produk mereka agar bisa dinikmati oleh konsumen di mancanegara. Oke, luar biasa, ini sangat menguntungkan ya berarti ya, seperti yang dikatakan tadi, sangat menguntungkan gitu. Nah ini kalau sejauh ini nih prestasi yang ditorehkan oleh Culture Academy ini di tingkat nasional maupun internasional apa saja nih Hendri? Ya, kalau bicara tentang prestasi, sebenarnya kita lumayan cukup banyak mendapatkan award dan kejuaraan di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kita start dari 2019, kita kemarin langsung dapat menjadi note speaker di International Conference Learning Innovation di Universitas Negeri Malang, dan kita di situ menjelaskan Culture Academy di konferensi internasional. Terus yang paling tinggi pencapaian yang kita dapatkan itu sekarang kita mau mewakili Indonesia di perlombaan internasional di GSCA Global Student Entrepreneur Awards, nantinya akan diselenggarakan di Amerika Serikat, yang akan diselenggarakan di bulan Mei nanti. Nah, di situ Culture Academy mewakili Indonesia untuk bersaing dengan 58 negara lainnya yang ada di dunia. Luar biasa banget nih loh Pak, luar biasa ya. Kaget loh aku Hendri, ternyata udah sejauh itu gitu ya. Ini berarti besok bulan Mei ya? Pastinya udah disiapin semuanya ya, atau masih
Masih menyiapkan sampai sekarang pastinya? Ya, kita masih terus preparation mulai dari EO dari panitia dari Indonesia, kita dibimbing mulai dari cara presentasi, cara membangun bistek yang lebih baik dan agar bisa memenangkan perlombaan di tingkat global nantinya. Nah, dari Udinus juga mensupport mulai dari kemahasiswaan sampai dosen pembimbing sampai rektor pun juga mendukung apa yang saya lakukan saat ini. Oke, luar biasa banget ini loh, besok Mei nih Pak. Ya semoga mendapatkan juara pastinya Pak ya, Amin, amin. membanggakan FIK Udinus Indonesia. Oke, baik. Farel, kalau keunggulan nih dari aplikasi Naratik sendiri nih apa nih, fitur-fiturnya ada apa aja sih di Naratik ini? Jadi kalau buat yang saat ini kita kan sudah mengembangkan yang untuk validasi batik ini. Nah, jadi dari lewat produk ini tuh produk-produk dari para home industry ini bisa tervalidasi benar-benar terjamin keasliannya. Jadi nilai eksklusivitasnya ini benar-benar dapat buat customernya, dan customer pun juga lebih trust sama para home industry batiknya yang di daerah ini. Nah, kemudian dari produk kita satunya yang bisa menghubungkan antara home industry dengan para konsumen itu, mereka juga bisa memesan secara custom, dan itu memudahkan mereka. Misal mereka punya desain sendiri, pingin ada motif ini, kemudian pingin ada maknanya tersendiri, itu bisa request aja langsung melalui platform kami, dan nanti bakal dihandle oleh para pembatik-pembatik yang memang sesuai dengan daerahnya masing-masing ini, sesuai dengan motif asal daerahnya begitu. Bisa request ya, Iya, berarti ya, betul. nanti bisa memunculkan ini berarti Pak, jenis batik baru nih nanti ada request ini nanti mau dibikin gini ya, siapa tahu ya bisa aja kan ya, memungkinkan gitu. Oke, ini ngomong-ngomong kalau anggota dari Naratik sendiri nih ada siapa aja Farel? Nah, jadi kalau untuk yang core timnya itu kita ada 5 orang termasuk saya. Untuk saya sendiri sebagai CEO-nya, kemudian ada CTO itu si Versta itu dari Undip, kemudian ada CFO itu Rika itu dari Telkom Purwokerto, kemudian ada dari Udinus juga itu Anggun sebagai CMO, dan juga satu lagi dari Udinus itu ada Tino sebagai desainer seperti itu. Oke, sebagai desainer nih. Ini kan berarti tadi ada dari beberapa universitas juga gitu kan ya. Ini gimana sih cara kalian untuk bisa berkolaborasi satu sama lain? Gitu? Nah, jadi tentunya yang paling penting itu dari kita kembangkan ini dari segi komunikasi dan saling percaya juga. Nah, jadi kita coba set SOP dari tiap role tersebut, kemudian kita set weekly meeting seminggu sekali, kemudian dari situ kita juga saling sharing antar divisinya itu tersebut, sehingga tetap connect semua dan terarah untuk mengembangkan produknya seperti itu. Oke, jadi komunikasi dan saling percaya. Oke, itu kuncinya ya, komunikasi dan saling percaya gitu. Kalau prestasi dari Naratik sendiri apa aja nih Farel? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.